Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih saya ucapkan mewakili Among Karsa atas kedatangan bapak-bapak, teman-teman semua yang hadir. Jadi pertemuan ini adalah dengan pemateri Dr. Fahri Kamil. Kita akan berdiskusi terkait dengan nafsa dan HIV sebagai permasalahan sosial. Jadi ada beberapa tata tertib yang bisa karena kita online, kita sangat tergantung dengan internet. Kita akan mematikan mikrofon, mohon maaf kita akan mematikan dan kamera beserta ketika masuk ke ruang virtual karena ya khawatir kita bandwidth-nya akan menurun. Sebagai pengantar, kami ini penyelenggara penyelenggara kegiatan ini kita bekerja sama kerjasama itu AKAR, Among Karsa, itu lembaga komunitas yang kita salah satu bentuk kelompok bantu diri. Saya sendiri relawan di sana. Jadi AKAR itu memang kelompok dari komunitas untuk komunitas. Jadi gerakan kita gerakan sosial untuk komunitas. Dan untuk pemateri hari ini kita akan bertemu dengan Mas Ferry Kamil. Halo Mas. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Mas Ferry Kamil ini pemerhati. Beliau adalah doktor di sosiolog di Fakultas di Universitas Indonesia dan beliau pula adalah pemerhati AIDS dari berapa Mas? 92 ya? 92 ya Mas? Ya. Jadi kita harapannya sih memang tadi Mas Ferry akan menyampaikan materinya dan nanti mungkin akan meminta teman-teman untuk bisa berdiskusi. Seperti itu, waktu dan tempat saya persilahkan dan kita akan mute itunya semua. Silakan Mas Ferry. Oke, Sen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Jadi saya ada Aca di sini ternyata. Iya. Jadi dalam kesempatan ini saya pengen ngajakin ngobrol tentang HIV dan nafsa sebagai permasalahan sosial, gitu ya. Jadi itu yang diminta oleh Husen dan mudah-mudahan diskusi kita ini akan tidak satu arah begitu karena saya akan mencoba mempresentasikan apa yang saya pahami dan itu tentu perlu dicek kembali gitu ya dengan teman-teman di sini yang mengalami langsung gitu sebagian dari teman-teman di sini. Nah, saya akan menggunakan akan share screen dari sini aja ya Sen ya. Ya bisa Mas, silakan. Jadi dalam presentasi saya ini mana itu? Oke, ini share screen. Nah, tuh. Saya punya berapa ini? 20 slide. Tapi mudah-mudahan bisa agak cepat saja. Nah, di bagian awal saya akan menyinggung sedikit tentang sejarah ya, mengingatkan kembali kita tentang bagaimana kita sampai ke titik ini gitu. Jadi dan kemudian akan bicara sedikit tentang permasalahan HIV/AIDS itu di tingkat individunya, bagaimana perjalanan itu secara umum, dan kemudian baru masuk ke permasalahan sosialnya. Jadi saya langsung mulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bisa diinin juga ya? Bisa Mas. Aha. Oh oke. Ini katanya nggak bisa dikonfigure. Nah, tapi nggak apa-apa. Coba dulu. Oke aja Mas, di oke. Nah, sepintas sejarah ya. Kalau kita lihat di sini, ini garis yang di atas, yang garis merah ini, itu perjalanan dari AIDS. Nah, kalau kita misalnya ingat Indonesia itu kapan kasus pertama AIDS itu tahun berapa? 85. Tahun 87 ya.
Ya. 87 dan kemudian responnya itu mulai kira-kira tahun 92-an itu pendanaan dari luar negeri karena mereka ikutan prihatin, pengen berbuat baik ke bangsa kita, jadi mereka mensupport program AIDS. Dan waktu itu dari sisi pemerintah belum ada respon gitu. Nah, kemudian tahun 94, kalau tidak salah 94 itu pemerintah itu membentuk KPA begitu, dan waktu itu ada Renstra, rencana strategis tentang penanggulangan AIDS. Tapi memang titik beratnya adalah pada masyarakat gitu. Nah, sehingga di sini saya gambarkan bahwa LSM itu mulai kira-kira tahun 92-an terlibat terus gitu ya dalam penanggulangan AIDS itu sampai sekarang. Nah, kemudian dalam perjalanan ini nih kita lihat bahwa LSM ini biasanya bekerja berdasarkan kontrak yang mereka terima untuk melakukan upaya mendukung perubahan perilaku dalam masalah HIV/AIDS. Jadi disinilah mulai waktu itu teman-teman ada yang bekerja dengan kelompok WPS, wanita penjajah seks, atau ke kelompok gay, waria, dulu istilahnya gay, waria gitu ya, sekarang LSL, dan kemudian ke berbagai kelompok-kelompok di masyarakat yang mereka rasa mempunyai perilaku berisiko tinggi. Nah, kemudian di sini kita lihat bahwa KPAN itu baru muncul tahun 2007 ya, 2006 waktu revitalisasi. Jadi di sini, nah sebelum itu dari Kementerian Kesehatan itu kalau teman-teman masih ingat itu 3x5 gitu ya, salah satu slogannya WHO. Jadi itu menjadi tahun 2003 kira-kira 2003-2004 itu menjadi salah satu titik di mana layanan-layanan HIV/AIDS itu berkembang di Indonesia. Jadi sebelumnya sudah ada tapi masih jarang dan belum bisa diakses. Apalagi yang namanya pengobatan itu, pengobatan mau bayar sendiri dan biayanya cukup tinggi gitu ya. Nah, baru tahun 2003 pemerintah mendapatkan support juga dari dana Global Fund dan yang lain-lain sehingga kita punya layanan untuk tes HIV. Kemudian ada layanan ARV. Nah, jadi dan saya menyebutkan juga di sini ada IMS, layanan jadi layanan HIV/AIDS itu biasanya juga dikaitkan dengan layanan IMS gitu ya, karena terkait dengan masalah risiko penularan. Kemudian di sisi lain juga ada layanan metadon PTRM itu mulai jadi studi tahun 2003, kemudian akhirnya di scaling up, diperbesar, diperluas pada tahun 2006. Ini perjalanan kita dan mulai tahun 2009 itu ada satu kejadian cukup besar gitu ya, milestone dalam program AIDS itu. PKBI menjadi salah satu PR dalam pendanaan Global Fund. Jadi kenapa istimewa Global Fund itu? Karena dia adalah penyumbang atau pendukung pendanaan program AIDS Indonesia yang terbesar pada saat itu. Dan biasanya yang menjadi mitranya hanya ke Kementerian Kesehatan, tapi 2009 itu PKBI dapat grant melalui round 8 dan setahun kemudian tahun 2010 LKNU Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama itu menerima juga grant selama 5 tahun. Nah, ini membuat program AIDS di Indonesia menjadi aktif dan besar. Dan kemudian kita lihat bahwa dalam waktu 5 tahun, 6 tahun terakhir ini triple 90s dibicarakan gitu ya. Bagaimana supaya orang menggunakan mengetahui status HIV-nya sedini mungkin dan kemudian orang dianjurkan, didorong untuk menggunakan pengobatan ARV gitu ya. Karena dengan pengobatan ARV maka jumlah virus di dalam tubuh orang yang terinfeksi akan bisa ditekan sampai ke tingkat undetectable, tidak kelihatan lagi virusnya, selama dia menggunakan pengobatan ARV secara dengan kepatuhan yang tinggi. Nah, itu kira-kira di HIV.
Kemudian kalau kita lihat dalam sejarahnya itu, saya akan bicara tentang sejarah ini karena ngobrol-ngobrol dengan Bang Hussein itu salah satu cita-citanya katanya bahwa Among Karsa itu pengen mencetak aktivis-aktivis baru gitu ya, atau memperkuat yang sudah ada. Jadi kita perlu sedikit mengerti tentang sejarahnya juga. Kemudian yang di bawah inilah garis sedikit sepintas saja tentang sejarah NAPSA di Indonesia begitu ya. Jadi kalau kita lihat sejarahnya dari mana, ya dari dulu gitu ya, waktu zaman Jepang sampai zaman kerajaan dulu juga sudah ada itu yang kalau kita masukkan kategori sekarang sebagai NAPSA atau zat-zat adiktif gitu. Nah, Indonesia sendiri itu mulai tahun kalau teman-teman ngobrol dengan orang-orang harm reduction itu apal mereka biasanya. Bahwa tahun kira-kira 63 itu bukan 61 Single Convention on Drugs oleh PBB. Jadi sidang umum PBB itu bicara topik khususnya tentang narkotika. Dan di sanalah menjadi tonggak di mana kemudian yang diikuti oleh konvensi berikutnya, kemudian menjadi kebijakan global gitu. Nah, Indonesia tahun 63 udah ikutan menerima itu begitu ya dalam pertemuan itu. Tapi meratifikasinya itu agak belakangan sedikit, kira-kira tahun 71 mungkin. Nah, dan setelah itu kalau kita lihat bahwa sampai tahun kira-kira 96-an masih belum ada respon yang cukup besar gitu. Jadi kalau kita lihat juga Indonesia itu tidak ujuk-ujuk langsung masalah narkobanya banyak gitu ya. Tapi kalau kita lihat itu misalnya di era sebelum tahun 85-an itu yang paling banyak biasanya ganja, kemudian pil-pil itu udah cukup banyak juga, mulai dari BK dulunya tahun 80-an, kemudian orang mulai kenal Megadon, Dumolit dan lain-lain. Nah, kemudian Indonesia itu merespon kira-kira tahun 96-an itu mulai disusun undang-undang waktu itu narkotika ada dan psikotropika. Jadi nomor 5 dan 22 tahun 97. Nah, tapi kemudian keburu kita situasinya reformasi, ada krisis dulu, kemudian proses reformasi. Nah, situasi goncangan sosial dan politik itu ternyata juga menjadi tempat di mana masalah nafsa itu berkembang di mana-mana di kota-kota Indonesia. Jadi salah satu yang sering menjadi sorotan itu adalah penggunaan heroin misalnya atau putau. Ini sebenarnya mulai tahun 93 itu sudah mulai ada di Jakarta dan Bali, tapi kemudian kira-kira 97 sampai 2000 itu menjadi tempat di mana menyebar kemana-mana di kota-kota Indonesia, bahkan sampai ke pedesaan juga. Dan kalau kita lihat lagi responnya sendiri, nah di sini LSM harm reduction itu mulai muncul di tahun 2001 ke atas gitu ya. Sebelum itu urusan drugs hanya di penegakan hukum dan para psikiater atau dunia kesehatan, para dokter. Nah, kemudian LSMHR masuk, harm reduction itu masuk sebagai penguat dalam penanggulangan HIV/AIDS. Jadi kaki kita di dalam program harm reduction itu waktu itu adalah sebagai program penanggulangan HIV/AIDS di kalangan pengguna nafsa suntik. Nah, kemudian ini akan memberikan warna sendiri. Jadi kalau saya beri catatan sepintas itu mulai 2006 itu terbentuklah ada IPPNI waktu itu, kemudian dari sisi KPAN juga mendorong untuk terbentuknya jaringan korban nafsa. Jadi ada PKNI, kemudian IPPNI kemudian menjadi PKNI, dan kemudian muncul juga jaringan-jaringan yang bersifat lokal. Nah, kemudian tahun 2009, nah ini kita dapat satu hadiah. Revisi Undang-Undang Narkotika yang tahun 97. Nah, inilah muncul, dan disinilah yang kita dengar tentang IPWL, kebijakan untuk wajib lapor itu dilaksanakan. Kemudian rehab juga menjadi sesuatu yang didorong, dan
Tapi ada kritik gitu ya, bahwa Undang-Undang 35 itu tidak begitu jelas untuk membedakan antara pengguna dan pengedar. Nah, maka muncullah salah satu responnya, ada SEMA, surat edaran dari Mahkamah Agung, dan kemudian surat edaran dari Jaksa Agung, kemudian juga ada surat edaran dari Kabareskrim gitu ya, untuk mendukung supaya ada perbedaan itu. Jadi kalau orang punya barang bukti yang ketika tertangkap barang buktinya sedikit, nah maka sebaiknya mereka tidak usah dikriminalkan. Jadi dirujuk ke rehab atau mendapatkan diskresi sehingga tidak diteruskan melalui proses pengadilannya. Artinya bisa ikut melalui konseling dan lain-lain, dan pelibatan orang tua. Nah, satu tonggak sejarah lagi yang cukup penting adalah ketika munculnya Perber gitu ya. Ini peraturan bersama dari 6 menteri dan ada kepala BNN sana, itu mengeluarkan kebijakan untuk lagi-lagi mendorong supaya jangan sampai orang yang tidak perlu dipenjarakan jadi masuk penjara. Siapa itu? Para pengguna gitu ya, atau para pecandu. Nah, itu tapi sayangnya walaupun kira-kira tahun 2015 atau 2004 itu sudah ditandatangani, tapi kenyataannya sampai sekarang hanya kurang begitu menggembirakan hasilnya. Artinya kalau kita dengar dari cerita-cerita lapangan itu, jumlah yang ikut TAT itu masih relatif kecil. Nah, ini yang di bagian bawah ini saya gambarkan tentang LSM harm reduction, kemudian jaringan-jaringan, dan rehabilitasi menjadi aktif juga. Nah, sementara itu rehab Kemsos. Jadi kita tahu bahwa kita itu punya 3 jenis kira-kira ya. Jadi ada rehab yang dikelola oleh BNN, kemudian rehab yang dimotori oleh Kemsos melalui beberapa lembaganya milik Kemsos, 8 atau berapa itu, dan ada 80-an mitra-mitra Kemsos yang menyelenggarakan juga rehabilitasi. Nah, kemudian juga ada ini rehabilitasi yang di lapas ya. Jadi mulai 2016 itu sudah ada rehab di lapas, program rehabilitasi narkotika di lapas. Dan satu lagi tidak ada di sini, tapi rehab dari Kementerian Kesehatan. Jadi kita tahu bahwa Kementerian Kesehatan punya RSKO dan rumah sakit yang memiliki layanan rehabilitasi. Ya, ini, nah kok stop here dia. Oops. Saya stop share dulu. Nah, jadi itu bagian sejarahnya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, sorry ini di jalan 2 menit. Husein, kalau saya kelamaan tolong diingetin nih ya. Dan Oke, Mas. Ya. Kemudian saya coba masuk lagi ke share ini supaya bisa lebih cepat saja. Sharing screen. Sorry teman-teman. Nah, di sini teman-teman, kalau kita lihat bagaimana HIV dan pengalaman terkait dengan masalah nafsa itu, ketika seseorang mengalami atau dia memulai perjalanan dalam hidupnya itu, di sini saya gambarkan mulai terinfeksi, tahu statusnya. Waktu terinfeksi mungkin dia nggak tahu ya kapan dia terinfeksi. Tapi kemudian ketika tahu status, melihat hasil atau dikasih tahu hasil tes HIV-nya, nah itu menjadi satu babak baru. Kemudian bagaimana proses dia mengakses layanan, kalau dia mengakses layanan, masih sangat banyak teman-teman kita yang tidak menggunakan layanan. Kemudian sebagian akan mengalami kesakitan, menjadi sakit oleh infeksi-infeksi oportunistik atau penyakit penyerta lainnya. Dan kemudian sebagian akan meninggal. Nah, ini pengalaman secara umum yang dialami oleh individu. Dan itu saya tuliskan di sini, ini berbagai isu nih yang sering muncul di kalangan teman-teman yang mengalami masalah HIV. Jadi ada
terstigma karena memang begitu kuat di masyarakat, apalagi zaman 10 tahun yang lalu itu. Tentang itu langsung diasosiasikan dengan sesuatu yang negatif di masyarakat, sesuatu yang bertentangan dengan moral. Apa itu? Karena mereka pakai narkoba, karena mereka seks bebas dalam tanda petik ya, dan lain-lain. Kemudian ini yang membuat orang-orang yang terinfeksi HIV juga menjadi para ODA menjadi tersembunyi gitu. Alhamdulillah kalau saya berapa 92 mulai berkecimpung di isu AIDS dan saya melihat perubahan itu kira-kira 2005-an itu mulai kawan-kawan yang di kelompok ODA, komunitas ODA itu lebih yakin dan terlibat sangat aktif, apalagi kalau kita lihat bermunculannya di tahun 2005-2006-an itu jaringan-jaringan kelompok ODA. Dan memang ODA juga mempunyai posisi begitu ya, kalau kita lihat di Komisi Penanggulangan AIDS mempunyai posisi sebagai anggota juga. Nah, dan artinya di lingkungan program AIDS teman-teman ini sangat terbuka dan sangat merasa nyaman. Itu yang saya tangkap pesannya. Tapi begitu kembali ke lokasi atau ke rumahnya masing-masing atau di lingkungannya tempat tinggal itu akan menjadi jauh berbeda. Saya coba diskusi dengan baik teman, ya nggak ada urusannya mas, saya nggak mau buka status begitu, dan lain-lain dan lain-lain. Saya kira juga benar, kenapa harus buka status gitu. Tapi pada kenyataan juga orang merasa khawatir untuk ketahuan dengan status HIV ini. Kemudian peristiwa tentang diskriminasi dari keluarga, dari lingkungan itu sudah kita dengar gitu ya, dan mungkin sebagian masih terjadi sampai sekarang. Kemudian sebagian teman juga yang ketahuan di lingkungan kerja, ada juga yang tidak dipecat secara langsung karena dia HIV, tapi biasanya ada semacam tekanan. Itu kita dengar kasus-kasus seperti itu banyak dialami oleh teman-teman ODA. Nah, kasus-kasus anak yatim yang kehilangan orang tua atau salah satu orang tuanya, atau bahkan yang miskin misalnya menjadi terlantar, sudah pernah terjadi dan terdengar juga. Kemudian masalah di dunia pendidikan, kita ingat beberapa tahun lalu itu ya, kasus, bayangkan itu tahun 2019, 2018, kita masih punya kasus penolakan terhadap anak-anak ODA yang bersekolah begitu ya, atau sekolah di tempat umum. Dan kemudian akses pada layanan lingkungan ini juga di satu sisi semakin membaik, tapi juga masih ada isu-isu di mana ketidaknyamanan yang harusnya bisa kita perbaiki masih terjadi. Kemudian marginalisasi. Jadi pada kelompok yang mempunyai status sebagai ODA, ini sebagian dari mereka, minimal dari kasus-kasus yang ada ini, mereka adalah memang tadi, kalau kita lihat dari sebagai populasi kunci, kelompok itu di pengguna nafsa suntik, kemudian WPS, LSL, dan waria. Dan ini adalah kelompok yang secara umum di masyarakat juga agak marginalized, yang agak terpinggirkan gitu ya. Nah, dengan status HIV-nya ini juga terjadi mereka bersembunyi, menjadi menyembunyikan status dan tudingan atau situasi yang kurang menguntungkan lainnya. Nah, ini sebagai satu contoh lagi adalah pengalaman bahwa HAM-nya itu seolah-olah tercerabut gitu ya, sebagian gitu. Jadi apa itu hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, tadi kita sudah lihat gitu, pekerjaan, hidup layak gitu. Jadi hal-hal yang dasar seperti ini juga terjadi. Nanti kita lihat di isu pada pengguna nafsa suntik. Jadi dampak individu itu kalau kita bisa ringkas menjadi ada fisik, yaitu kesehatan fisiknya, kemudian psikologis, kemudian secara sosial dan spiritual. Ini definisi dari WHO ya, bahwa sehat itu WHO 3, tapi kemudian di Indonesia itu kita tambahkan spiritual. Tapi di dalam program AIDS kita agak jarang itu dibahas. Kemudian juga pengaruhnya pada ekonomi dan stigma diskriminasi, bisa dimasukkan sosial juga. Jadi saya pisahkan karena itu menjadi satu isu yang perlu diperhatikan. Nah, ini ringkasan situasi kalau kita lihat. Bagaimana orang yang terinfeksi, pada tingkatan individu mungkin timbul perasaan marah, bingung, kaget gitu ya. Dipinggirkan, menarik diri, dan
efek yang negatif lainnya, gitu ya. Tapi yang positif juga ada, misalnya kasus bahwa dia menjadi merasa peristiwa mengetahui status HIV-nya menjadi membuat dia berpikir ulang bahwa tentang hidupnya, misalnya ada yang seperti itu juga. Kemudian, nah kalau kita lihat tadi perjalanan sudah terinfeksi, maka ada proses untuk mengakses layanan. Ini yang nanti kita bisa diskusikan nih. Apakah ini sudah punya informasi atau belum gitu ya. Jadi layanan tersedia tapi kalau dia tidak pernah ketemu dengan petugas lapangan, dari mana dia tahu gitu ya. Nah, sehingga mengurangi kesempatan dia untuk mendapatkan informasi layanan lebih awal. Kemudian ya saya tuliskan di sini biaya transport titip anak gitu ya. Ini buat sebagian orang tidak dibicarakan, tapi buat sebagian kelompok lagi, dan saya yakin di kalangan teman-teman kita banyak yang menghadapi ini gitu. Jadi dasar saja itu masih agak kesulitan. Kalau dia pergi bawa anak apa enggak gitu ya. Terus anaknya mau dititipin siapa kalau dia tidak bawa ke rumah sakit atau tempat layanan. Kemudian biaya pengobatan, oh iya BPJS ada, alhamdulillah kalau punya BPJS. Tapi kalau tidak, bagaimana? Dan yang sudah punya BPJS pun masih ternyata ada kadang-kadang yang bayaran tertentu atau layanan tertentu tidak di-cover gitu, atau obatnya. Kemudian terkait dengan akses layanan ini tentang masalah kenyamanan tempat layanan itu selalu masih menjadi isu gitu ya. Dan kemudian ikut serta. Ini kalau saya amati itu dari kawan-kawan itu yang saya lihat di dalam program AIDS, sebagian dari mereka yang ODA itu akan ikut serta berpartisipasi. Apakah menjadi relawan, bekerja untuk proyek, membantu tanpa ikatan, memberikan dukungan. Dan, nah, teman-teman, saya langsung tanya nih, udah pernah lihat HIV belum? Virusnya? Udah di YouTube. Nah, jadi, ini salah satu yang sering saya lihat. Atau bukan sering saya lihat, salah satu pelatihan yang saya suka itu lihat HIV-nya tuh di sana tuh nggak kelihatan ya, nah lebih gede itu. Dan dia bilang apa itu masalah sosial dari HIV/AIDS itu? Dia gambarkan itu sebagai kelopak bunga begitu ya. Jadi salah satu isu yang pertama itu tadi HAM, ada stigma, ada diskriminasi. Diskriminasi itu adalah bentuk dari pelanggaran HAM. Ketika seseorang ditinggalkan atau dia tidak boleh ikut, dibedakan gitu. Untuk dalam konteks mengakses layanan atau hak-hak yang lain. Jadi itu satu kelopak yang ada. Kemudian HIV/AIDS itu selalu mempengaruhi masalah ekonomi. Jadi salah satu penelitian itu juga menyebutkan demikian. Kalau tidak salah itu IAC bersama PPH atau yang dilakukan oleh IAC sendiri. Jadi bahwa mereka yang terinfeksi, apalagi mereka yang berasal dari strata ekonomi bawah itu akan terdampak sekali, bisa menjadi miskin gitu ya. Nah kemudian bahwa HIV/AIDS itu juga akan mempengaruhi masalah budaya begitu ya. Bayangkan dulu kita nggak bicara tentang kondom itu hanya bicara untuk orang dewasa atau yang sudah menikah. Tapi sekarang kita bisa bicarakan itu secara terbuka gitu, atau perlu dibicarakan. Itu juga terkait dengan masalah agama begitu ya, nilai-nilai agama sering orang mempertentangkan itu antara nilai agama orang-orang yang bekerja di isu HIV/AIDS dengan yang strategi lain. Yang saya pikir ya harusnya nggak perlu dipertentangkan karena nilai agama itu juga mengajarkan tentang bagaimana sikap berperilaku pada kelompok ini dan pada kelompok yang lain. Nanti kita bisa diskusikan. Tapi itu yang menjadi salah satu isu yang sering terjadi. Mungkin nanti Among Karsa ke depan bisa membuka dialog-dialog ini gitu ya. Amin. Amin. Nah, kelopak yang lain itu adalah tentang pendidikan. Tadi sudah kita singgung ya, akses pendidikannya terganggu. Sebagian itu ada yang mengalami diskriminasi. Dan kemudian hubungan keluarga, ini juga kita lihat kalau cerita-cerita yang saya dapatkan itu ya ada goncangan gitu, mulai dari yang ringan sampai yang berat, sampai pisah dari pasangannya gitu, karena pasangan nggak terima begitu dengan status HIV-nya. Nah, dan ini menjadi isu yang cukup besar. Kalau jumlahnya cukup besar yang mengalami ini, maka itu menjadi permasalahan sosial. Dan ini sebagai shield-nya, bagian penutupnya itu adalah stigma diskriminasi, itu dihadapi. Nah, teman-teman, ini coba kita lihat, ini pelajaran dari HIV/AIDS.
dia sebagai permasalahan sosial itu kompleks sekali, gitu ya. Jadi tidak cukup hanya pada ARV dan tes HIV-nya saja, tapi isu-isu yang lain. Nah, saya langsung loncat, masih ada waktu berapa? 10 menit, Sen? Ya, Mas, 10 menit, Mas. Ya, makasih. Masalah yang dapat muncul dari pengguna nafsa. Jadi kita lihat di sini ya, di tingkat individu itu ada masalah kesehatan fisik, tadi sosial, juga masalah hukum yang dialami seseorang. Kemudian di tingkat keluarga akan terjadi apa? Stres, depresi, stigma, ekonomi, kekerasan. Jadi itu kata-kata kuncinya saja. Bahwa pada saat sebuah keluarga itu ada anggota keluarganya yang bermasalah dengan nafsa, dengan narkoba, maka bisa menimbulkan stres yang cukup tinggi dalam keluarga. Kalau orang sampai ketangkap itu bisa menimbulkan depresi dari anggota keluarganya. Kenapa? Biaya mengurusnya begitu mahal, atau dia sampai masuk penjara, menimbulkan rasa malu, dan lain-lain. Kemudian stigma, ekonomi jelas terpengaruh sekali ya. Kalau sudah mulai ada anggota keluarga yang sampai bermasalah, artinya dia sampai menjadi pecandu sehingga tidak punya pekerjaan cukup, akhirnya mulai ngutil dalam keluarga dan lain-lain. Itu terjadi. Kemudian tindak kekerasan juga ini dilaporkan, apalagi dengan penggunaan stimulan yang sekarang ini cukup banyak, sabu, tindak-tindak kekerasan itu terjadi dan perlu kita pikirkan juga. Kemudian di tingkat lingkungan masyarakat, kriminalitas meningkat di daerah-daerah tertentu, kemudian tindak kekerasan juga bisa terjadi. Dan nah ini yang jarang dibicarakan, yaitu di tingkat negara apa yang terjadi? Kita kehilangan sumber daya manusia atau terganggu sumber daya manusia kita karena sebagian itu ada yang mengalami masalah dengan penggunaan nafsa. Walaupun teman-teman kita juga jangan terlalu berlebihan juga, karena di setiap negara di dunia ini mereka juga mengalami hal yang sama. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari sisi prevalensi, Indonesia itu masih jauh di bawah prevalensi rata-rata negara-negara di dunia, gitu ya. Jadi nggak usah berlebihan lah ketakutannya, karena itu masalah yang ada dan sebenarnya bisa diatasi. Nah, yang juga jarang dibicarakan adalah di tingkat negara itu adalah penyalahgunaan wewenang. Jadi saya kira itu masalah sosial yang cukup besar yang kita hadapi. Karena apa? Ini menimbulkan penyalahgunaan wewenang itu bahasa lainnya apa? Korupsi ya. Korupsi ketika ada penegak hukum atau oknum tertentu yang menggunakan wewenangnya untuk keuntungan dia sendiri begitu. Apakah itu di tingkat penyidikan atau penangkapan sampai ke di pengadilan, penuntutan sampai ke keputusan, itu bahkan sampai di tingkat pemasyarakatan itu semua terjadi gitu. Nah, jadi karena tadi masalah nafsa ini begitu kompleks gitu ya, dan harusnya itu menjadi perhatian khusus juga untuk pemerintah. Kemudian dampak permasalahan nafsa di tingkat individu. Ini hanya mendetailkan lagi aja. Jadi kalau kita lihat jumlah yang dipenjarakan itu, misalnya sekarang saya berikan ilustrasi. Bukan ilustrasi, ini datanya, bahwa kira-kira 50.000 orang. Jadi kalau tahun 2018 itu ada 59.000 orang menjadi tersangka kasus narkoba. Bayangkan kalau 50.000-nya itu masuk ke lapas, saya memperkirakan tiap orang yang masuk itu akan ada 5 orang lagi yang akan bersedih karena anggota keluarganya masuk ke dalam penjara. Dan bayangkan itu kalau 5 orang kali 50.000, 250.000 orang yang menjadi depres. Kemudian ketika bermasalah dengan hukum itu menimbulkan masalah lagi di dalam keluarga, di dalam keluarga besar jadi omongan dan hal-hal lain. Akibat pemenjaraan itu menimbulkan dampak pada individu, keluarga, dan lingkungan. Mereka yang sudah masuk penjara ada stigma lagi terhadap statusnya sebagai mantan napi. Kemudian di tingkat individu ada kehilangan produktivitas, terancam masa depannya jadi madesu, masa depan suram, dan di tingkat keluarga ada broken home, trauma, depresi, kemiskinan. Saya tambahkan lagi itu tentang orang kasus perceraian, perselingkuhan, dan anak yang kemudian ditelantarkan. Jadi besar sekali masalah atau situasi yang dihadapi pada keluarga-keluarga yang bermasalah dengan anggota keluarganya
dalam penggunaan atau kecanduan dengan narkobanya. Kemudian, nah kalau kita lihat dalam literatur itu masalah sosial ekonominya, bayangkan teman-teman, 95 triliun diperkirakan itu kerugian ekonomi tahun 2019. 87 triliun digunakan untuk membeli narkoba. Siapa yang membayar? Saweran para pengguna gitu ya. Mereka yang membayarkannya ke para pengedar dan yang akan membawanya ke oknum dan bandar besar itu. Kemudian ketika bermasalah dengan hukum, tadi disebutkan biayanya besar, sampai 2 triliun dikeluarkan itu. Jadi 2 triliun itu berapa itu? 2.000 miliar gitu ya. 2.000 miliar. Dan ketika terjadi pemenjaraan, angkanya juga kira-kira 2,2 T. Nah, jadi ini masalah-masalah yang muncul dan ini masalah sosialnya tadi, keluarga terpecah, stigma masyarakat. Nah, mengapa itu semua terjadi begitu ya? Nah, jadi kalau kita lihat tadi, karena apa? Saya menggambarkannya karena ada situasi di mana informasi itu tidak benar. Banyak yang tidak mengerti tentang permasalahan ini. Sehingga menimbulkan ketakutan akan tertular HIV/AIDS atau tertular dengan narkoba, membangkitkan sikap negatif, akibatnya kemudian sikap menghakimi, dan nah ini tadi ya, moralitas menghubungkan dengan penyebab penularan. Nah, yang penting juga adalah karena mereka tidak pernah kenal atau jarang kenal atau yang bergaul dengan baik itu yang ODA ataupun yang katakanlah di kalangan kawan-kawan yang pengguna nafsa. Kesempatan sangat terbatas untuk bisa menimbulkan empati. Jadi mudah-mudahan diskusi seperti ini bisa kita lakukan gitu ya, lebih banyak dan lebih luas lagi. Dan ini saya tambahkan kurang akhlak, kepedulian dan empati. Saya kenapa memasukkan ini cukup penting, karena salah satu kiai waktu itu di dalam workshop kita itu begini, kalau orang sudah tertimpa musibah, kemudian disyukuri gitu ya, atas musibah yang diterima orang itu, maka moral orang itu dipertanyakan. Jadi kalau kita menganggap bahwa AIDS itu sebagai sebuah masalah, kita mendengar orang lain itu terinfeksi, ya jangan disyukurin, makanya jangan begitu, atau syukurin karena lo tadinya perilakunya begini-begini. Ya jangan seperti itu. Itu yang kenapa saya menghubungkan dengan masalah akhlak di masyarakat kita itu juga akan berpengaruh bagaimana dia bersikap gitu ya. Kemudian tentang hukum, keadilan. Nah, ini juga yang secara langsung atau tidak langsung akan menjadi bagian dari munculnya permasalahan sosial tadi. Nah, teman-teman, saya kira secara sederhana itu nanti kita akan bisa diskusikan lebih jauh. Hussein, Om Hussein, ya. Saya kira mungkin itu dulu ya, karena sudah cukup panjang. Saya kira mencoba melemparkan pandangan atau amatan saya tentang masalah sosial, HIV/AIDS dan nafsa sebagai masalah sosial. Mungkin kita bisa ngobrol dulu ya. Mungkin teman-teman bisa cerita tentang yang dijelasin sama Mas Ferry tadi nggak benar tuh, atau agak mirip tuh, atau ya mungkin bisa cerita juga. Silakan. Oke, Mas Ferry, terima kasih. Nanti teman-teman terima kasih sekali ya, materi dari mulai sejarah, terus bagaimana permasalahan sosial dan bunga-bunga permasalahan HIV/AIDS itu ya, yang memang terasa lah, terutama buat kami yang di komunitas ya, memang seperti itu ya kejadiannya. Nah, teman-teman, nanti kita akan buka sesi diskusi. Kita akan buka 3 termin. Yang pertama, jadi 1 termin itu mudah-mudahan waktunya cukup. 1 termin kita buka untuk 3 orang. Oke, yang ini bisa raise hand ya. Yang pertama ini ada Mas Yeri. Yer, silakan Yer. Langsung ditanyakan ke Mas Ferry. Baik, Pak Hussein, makasih Pak Hussein. Assalamualaikum Pak Eri. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait permasalahan HIV tadi di slide pada akses layanan itu sangat menarik Pak. Dengan meningkatnya angka LFU sampai saat ini adalah permasalahan yang harus benar-benar cepat mendapat tanggapan dari pihak Kemenkes sendiri. Untuk kasus LFU di Jabar aja, ini sekarang ada di angka 5.000 klien Pak. Nah, ini kalau tidak secepatnya diambil tindakan, tidak menutup kemungkinan fenomena gunung es ini akan meledak beberapa tahun ke depan. Gitu.
Nah, pertanyaan saya nih, kapan dan siapa yang akan bertanggung jawab atas kasus LMU tersebut? Itu aja Pak. Makasih. Ya. Oke, Oke, terima terima kasih kasih, Jerry. Jerry. Ada lagi teman-teman? Silakan di raise hand. Udah ya, kalau nggak ada kita langsung aja, Mas, kita tanggapi langsung. Siapa yang bertanggung Oke. jawab katanya, Mas? Ya, jadi tentang ini ya fenomena lost to follow up. Jadi orang yang sudah menggunakan ARV ketika dia tahu statusnya, tapi kemudian setelah beberapa waktu menggunakan ARV terus berhenti dan menghilang gitu ya. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Nah, sangat menarik ini. Kalau kita bertanya siapa yang bertanggung jawab, ya yang menyelenggarakan negara adalah penanggung jawab gitu ya. Jadi itu hukumnya itu. Jadi siapa? Pemerintah lah yang bertanggung jawab untuk membuat supaya situasi itu lebih baik. Dan kalau kita lihat bagaimana teman-teman di Kemenkes bekerja, itu menjadi perhatian sekali buat mereka gitu ya. Kita lihat bahwa sekarang ini yang sudah pernah tahu tentang status HIV-nya itu ada kira-kira 300 ribuan lebih gitu ya. Udah, artinya pernah tahu statusnya. Tapi yang menggunakan ARV saat ini itu yang pernah menggunakan mungkin hanya separuhnya begitu ya. Dan saat ini yang aktif on ARV itu mungkin kira-kira berapa? 130 ribuan gitu. Nah, itu yang menjadi masalah, apa yang menyebabkan orang menjadi lost to follow up. Saya kira ini akan sangat bervariasi pada kelompok tertentu, pada kelompok LSL mungkin analisa itu akan berbeda pada kelompok WPS dan lain-lain. Nah, saya kira tadi kalau saya pun menyebutkan bahwa itu tanggung jawabnya pemerintah, bukan berarti kita nggak punya tanggung jawab sama sekali gitu ya. Apalagi kita yang sudah bekerja di isu HIV/AIDS, apalagi yang berasal dari kelompok atau kelompok komunitas yang sama. Jadi dalam hal ini saya kira ya kita terkait dengan tanggung jawab itu ada di Kemenkes. Nah, di luar dari itu kita juga bisa memberikan bantuan pikiran. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Nah, ini yang saya kira untuk Among Karsa yang terdiri dari teman-teman ODA ataupun yang affected group itu akan sangat punya peran gitu ya di jaringan Indonesia Positif atau yang lain-lain atau yang kelompok-kelompok menggagas dispepsia gitu ya. Jadi saya kira kalau kita bisa memberikan gambaran, maka mungkin pemerintah akan membeli ide itu gitu. Dan tidak usah berpikir, atau saya akan mengusulkan jangan mengusulkan itu di level nasional, tapi di level kita di daerah kota masing-masing. Karena itu biasanya akan lebih akrab gitu ya dengan KPA, dengan Dinkes. Ayo kita berikan analisa. Misalnya begini, saya kasih contoh saja. Salah satu kritik saya itu tentang program HIV/AIDS kita terlalu berfokus pada hanya HIV/AIDS-nya saja. Kita hanya berfokus pada bagaimana supaya orang tes HIV, kemudian bagaimana supaya orang pakai ARV. Nah, dari ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang HIV positif dengan berbagai pelaksana program, saya mencoba menyimpulkan itu bahwa itu yang miss di kita, sehingga itu yang harus kita perbaiki. Kita perlu melihat, mengenal lagi teman-teman itu secara lebih jauh lagi. Apa yang membuat dia tadi itu menjadi berhenti, dan secara sederhana misalnya, atau salah satu analisa saya adalah mereka berhenti karena frustrasi ya, karena dia tidak, untuk yang belum punya gejala ya dia ngapain mau pakai, udah capek-capek ke sana begini-begini dan hasilnya juga nggak terlalu kelihatan karena mereka belum sakit gitu. Nah, ini yang saya kira harusnya kita secara program itu bisa membuat desain di mana ada hal-hal lain, mungkin tadi konseling perlu gitu ya, atau kemudian bagaimana tentang yang punya anak, dia berpikir tentang anaknya, atau isu kemiskinan, sehingga bukan hanya kita yang harus menjawab semua masalah-masalah itu, tapi berpikir bagaimana desainnya gitu, sehingga mereka bisa kita rujuk ke misalnya bantuan sosial atau bantuan untuk pendidikan dan lain-lain dan lain-lain. Jadi saya kira itu kira-kira Mas Yeri, bahwa penanggung jawab ya kalau mau bahasa yang damai itu kita semua gitu ya, tapi kita tahu di belakang kepala kita bahwa itu tanggung jawab dari pemerintah sebagai penyelenggara negara dan tanggung jawab kita juga sebagai warga untuk memberikan masukan sebaik mungkin. Terima kasih.
Oke, terima kasih Mas Ferry. Ada lagi teman-teman? Jadi kalau misalkan isu loss to follow up itu memang isu yang ya terus-menerus ya. Angkanya, programnya makin besar, tapi kejadiannya selalu terus-menerus. Ada lagi teman-teman? Kalau secara Kalau teknis, enggak Mas, saya Mas, isu loss to follow up itu lebih ke gimana Mas? Kalau misalkan input kita sebagai ini kan di sini banyak teman-teman dari komunitas nih. Apa ya sih ya. yang dilakukan as a community untuk tahu ini nih masalahnya? Tadi kan ada kalau di individunya ada capek ya, ada depresi. Ya. Kalau secara sosial itu sendiri apa sih yang harus kita lakukan? Ya, kalau saya akan mengusulkan begini ya untuk teman-teman di program AIDS itu atau kalau misalnya Among Karsa mau lakukan juga memungkinkan sekali. Salah satunya adalah melakukan assessment penjajakan tentang si teman kita ini, si dampingan kita ini. Jadi yang kita jangkau itu kita kenal lebih jauh. Kalau selama ini kita cuma tahu nama aja, tempat tinggal di mana, sekarang kita coba assess dia. Dia itu sebagai manusia, sebagai manusia. Satu, kita lumayan tahu ya tentang isu kesehatannya. Oh, dia mungkin terkait dengan HIV atau ada IMS atau semacam itu. Tapi yang lain adalah bagaimana tentang situasi dia di keluarga. Kira-kira dia masih ngomong nggak sama orang di keluarganya? Atau dia ada masalah nggak yang mengganjal dalam keluarganya? Nah, jadi kita melihat itu secara fisik, secara psikologisnya, dan situasi sosial. Bagaimana dia, kalau dia seorang misalnya pecandu begitu ya, atau kawan-kawan yang punya background penggunaan narkoba, dia bermasalah nggak dengan penggunaan narkobanya itu dengan di dalam keluarga atau di lingkungan. Nah, jadi psikologi, fisik, psikologi, sosial, kemudian terkait dengan masalah sosial ini juga pendidikannya seperti apa, ekonominya seperti apa, dia bekerja atau tidak. Jadi kalau saya pikir orang itu kan punya hidup banyak sekali. Kita mencoba mengenali hidup mereka itu bukan berarti kita harus menjawab semua permasalahan hidupnya gitu ya. Betul. Tapi untuk melihat kemungkinan apa yang kita bisa bantu untuk dia gitu. Nah itu yang saya kira mungkin kalau kita mencoba lakukan itu, maka kita bisa memberikan, oh ya kenapa orang lost to follow up. Kalau secara sederhana kan atau di dalam penelitian kan, oh karena dia capek gitu ya, karena dia bosen gitu dan lain-lain. Nah, saya membahasakan dengan bahasa saya sendiri. Ini masalah tentang bagaimana orang melihat dan menghargai kehidupannya gitu ya. Dan orang yang punya di kalangan ekonomi yang di bawah cenderung di mereka yang dia lihat adalah apa yang di depan mata gitu ya. Gue nggak punya makanan hari ini atau minggu ini, minggu depan gue nggak tahu mau makan apa lagi. Nah itu kan jadi isu yang cukup besar gitu ya. Sehingga kita kalau dalam program, oh ya kalau misalnya kita punya link yang bagus, misalnya saya contohkan di Jakarta. Di Jakarta itu hampir semua layanan sosial itu tersedia begitu ya. Tapi tidak tersedia buat teman-teman kita yang kita dampingi. Ya, Nah, sekarang bagaimana caranya supaya teman-teman ini didampingi ini juga punya akses, punya kesempatan untuk mendapat manfaat dari program-program lain itu. Maka kita harus mencoba melingkan itu. Duduk bersama teman-teman Dinsos, di Disnaker, karena Disnaker punya Litbang, Dinsos punya Kube, dan lain-lain. Bagaimana supaya mereka juga bisa akses. Nah, yang semacam itu saya kira kita bisa diskusi lebih jauh juga nantinya itu. Dan terima kasih Mas Ferry. Jadi secara sosial memang kita lakukan penjajakan ya. Ini ada Mas Romi, silakan Mas Romi. Ya, terima kasih. Ya, makasih Mas Husen. Assalamualaikum Bang Ferry. Waalaikumsalam. Dan sehat Bang. Alhamdulillah. Iya Bang, ini saya mewakili teman-teman dari Sumbar Bang. Ya, Cuman sekarang saya sekarang di Lapas Muaro, alhamdulillah konselor rehabilitasi. Alhamdulillah. Jadi ada dua hal ya Bang yang pengen saya juga tanyakan atau minta tunjukkan jalan sama teman-teman semua termasuk Bang Ferry Kamil terkait dengan permasalahan klasik sih Bang, preventif masih kalau dalam upaya pencegahan HIV/AIDS terhadap risiko tinggi di Bukit Tinggi atau Sumbar lebih umumnya Bang. Ini terkait dengan masalah kultur Bang. Kultur dan budaya yang sebagaimana kita tahu teman-teman dari LGBT
sekarang ini saya lihat berpotensi sangat tinggi untuk penularan HIV/AIDS. Nah, permasalahannya di Bukit Tinggi dan beberapa daerah lain di Sumbar itu mereka udah malahan membuat sebuah statement yang jadi pakem buat teman-teman di sini, tolak LGBT. Nah, jadi ini jadi kalau menurut saya pribadi, karena saya pernah bergabung dengan teman-teman pegiat HIV/AIDS, ini jadi satu masalah yang besar. Karena kenapa? Ketika saya melakukan pendekatan dengan teman-teman LGBT, justru yang muncul yaitu dendam. Mereka tidak semacam tidak ada dapat kepedulian, tapi mereka tetap sadar kalau mereka berisiko. Cuman artinya akhirnya mereka curi-curi, Bang. Nah, tetap berperilaku risiko tinggi, tapi curi-curi kan gitu. Sebab ada image yang negatif terhadap mereka, terhadap komunitas mereka. Itu yang pertama, Bang. Jadi ada memang dengan dinas sosial, dinas kesehatan yang berupaya untuk melakukan pendekatan secara persuasif, mungkin Bang, mungkin backstreet lah dengan mereka. Tapi tetap kalau si kepala daerah mengatakan mereka tutup mata dengan hal itu. Jadi tetap aja nggak optimal deh, Bang. Nah, itu terkait di permasalahan yang menurut saya di Bukit Tinggi. Dan satu catatan lagi mungkin Bang, ini saya juga mungkin ada beberapa teman-teman yang dulunya begitu gencar tentang HIV/AIDS, sekarang justru teman-teman itu yang justru berteriak paling di depan tolak LGBT. Ya, mungkin ada kepentingan apalah di situ, saya nggak ingin campur adukan semua. Oke, terus yang kedua Bang, ini terkait dengan NAPSA Bang. Benar seperti Bang bilang, saya sekarang di Lapas Muaro. Juga saya udah coba datang ke beberapa lapas di Sumbar. Jadi ada semacam persepsi bagi teman-teman yang ikut rehabilitasi itu mereka akan difasilitasi untuk mendapatkan keringanan hukum. Nah, jadi justru permasalahan yang muncul, teman-teman yang direhabilitasi itu, kalau saya boleh presentasikan, 80% itu adalah pengedar atau kurir. Baru yang 20% itu adalah mungkin latar belakang mereka kriminal, tapi ada keterkaitan dengan narkoba, atau memang yang murni mereka pemakai. Nah, jadi saya lihat pun masih ada semacam negosiasi. Nah, diambil dari blok besar, ditawarkan masuk rehabilitasi, dijanjikan dengan akan dimudahkan dalam pengurusan, apakah itu remisi, sekarang apalagi asimilasi segala macam. Nah, terus di beberapa lapas yang saya kunjungi, efektifnya program rehab ini sangat kecil, Bang. Kenapa? Karena yang mereka pergunakan tuh fasilitas cuman aula. Jadi selesai mereka kelas, selesai mereka konseling, atau mereka selesai grup segala macam, itu mereka kembali lagi ke blok, ke sel masing-masing. Nah, seperti yang kita tahu di dalam penjara itu sangat mudah didapat, bukan jadi rahasia umum. Jadi indikator keberhasilannya sangat kecil, Bang. Nah, kecuali bukan saya bilang di tempat saya bekerja sekarang lebih bagus, enggak. Cuman kalau bisa sih seperti yang di Muaro sekarang, teman-teman yang ikut program rehabilitasi itu benar-benar dilokalisir. Jadi ada 3 blok yang dipakai, itu memang tidak boleh ada orang lain yang bisa keluar masuk ke dalam blok. Nah, jadi mungkin Mas Romi, langsung pertanyaannya apa Mas Romi? Ya, mungkin melalui Bang Ferry, saya juga berharap teman-teman di Jakarta bisa membantu ke Kemenkumham supaya bisa lebih fokus si Bang Hussein terhadap program rehabilitasi, karena hak-hak benar teman-teman yang berhak benar lah yang betul-betul mendapatkan untuk rehabilitasi. Kayak Bandar, ya kedoknya sih itu. Mereka rehab, tapi di luar mereka tetap bekerja. Mungkin itu sih Bang Ferry. Terima kasih Bang Ferry. Assalamualaikum. Terima kasih. Tadi yang terkait dengan LGBT, terus ada satu lagi Mas, kita tampung aja. Bang Omar, silakan Bang Omar. Omar, ya. Halo, Bang Omar. Halo Mas Ferry. Halo Mas Hussein. Senang banget nih bisa gabung di sini. Langsung aja pertanyaan saya atau komentar, sebenarnya nyambung apa yang barusan disampaikan sama Romi. Menurut gue menarik banget ini NAPSA dilihat dari lensa masalah sosial. Tapi di satu sisi gue juga ngelihat sebenarnya masalahnya tuh
adanya di tatanan masyarakat sebagai sebagai yang membentuk nilai-nilai sosial atau gimana? Karena kita tahu masyarakat kita tuh religius, pemerintah kita moralis. Nah, pendekatan apa sih sebenarnya yang paling pas untuk menghadapi situasi ini? Atau sebenarnya yang perlu dirubah dulu apanya? Apakah isu moralisnya ini yang perlu dirubah atau pendekatan apa yang kira-kira bisa dilakukan biar kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan? Makasih. Thank you. Oke. Omar, satu lagi ya Mas Ferry ya. Yap. Satu lagi Mas Darmanto, Mas Wanto. Silakan Mas Wanto. Ya. Halo. Halo, ya. Ya. Assalamualaikum. Kurang jelas Mas suaranya Mas Wanto. Sebentar. Ya. Oke, terima kasih. Di Pusen dan Mas Ferry juga kawan-kawan yang lain. Kebetulan saya lagi di Ketapang ini sama kawan-kawan juga pelaksana rehab di sini. Kita lagi nonton bareng di sini. Makasih bisa join. Di sini saya lebih ingin bertanya langsung saja terkait dengan responnya teman-teman. Mungkin Mas Ferry bisa ngasih pendapat nanti terkait dengan PMK nomor 21 tahun 2003. Itu kalau kita lihat kan sudah lebih dari 5 tahun. Biasanya kan setiap 5 tahun ada evaluasi atau ada inilah gitu, klausul tambahan. Ini udah 7 tahun. Seperti yang sama-sama kita pahami, Permenkes 21 itu punya tidak-tidaknya 5 target gitu. Ya misalnya untuk zero penambahan kasus baru, penemuan orang yang meninggal, terus kemudian kualitas hidup ODA, dukungan masalah sosial dan lain sebagainya gitu. Nah itu kan sejauh ini apakah menurut teman-teman itu sudah pernah dievaluasi? Lalu kemudian ada nggak masukan-masukan dari kita sebagai CIO untuk kemudian mereview itu lalu kemudian merubah gitu. Nah mungkin Mas Ferry bisa ngasih pandangan karena saya tahu Mas Ferry yang terkait dengan PMK 21 tahun 2003 ini cukup familiar gitu. Nanti sambil mungkin ada pendapat yang lain. Itu aja barangkali Dit. Makasih Dit. Mas Ferry. Oke, terima kasih Wanto ya. Jadi Mas itu ada 3 penanya ini terkait dengan LGBT dan tadi Omar hampir sama gitu ya. Dengan bagaimana pendekatan apa yang lebih efektif. Dan tadi Mas Wanto nanya terkait dengan PMK ya, Peraturan Menteri Kesehatan yang tak kunjung ganti. Oke, silakan Mas Ferry. Iya, makasih Sen. Jadi buat Romi tadi, terima kasih buat komentarnya tadi dan salah satu isu yang itu ya, yang penting itu. Jadi bagaimana menghadapi tentang situasi di mana secara kultural kita itu banyak pihak atau banyak tempat yang menolak gitu LGBT ya. Jadi saya bilang ini kayak isu yang dihindari terus gitu ya. Jadi oleh siapapun itu. Jadi baik itu dari sisi pemerintah ataupun di CSO-nya juga nggak berani bicara langsung tentang itu gitu. Nah, kalau saya melihatnya begini, dulu waktu saya masih bekerja di lapangan, artinya masih di LSMH itu, saya ngaca ya, kira-kira apa yang membuat yang bagaimana saya menyikapi waktu orang tua saya bertanya, wah kamu ngebantuin orang ya untuk melakukan hubungan seks atau dengan bagian kondom itu gitu. Nah, jadi ada peperangan juga di dalam hati saya itu. Nah, mungkin sama dengan situasi yang ini juga tentang LGBT itu bagaimana mau disikapi gitu ya. Kita sempat ramai dulu tahun 2014 ya waktu siapa bantuan UNDP disinyalir begini dan lain-lain. Saya kira itu sebenarnya harusnya saya kira itu lajunya perkembangan dari intervensi kita itu harus diikuti juga dengan pendidikan ke masyarakat gitu. Jadi
Itu saya menggambarkannya bahwa terjadinya penolakan-penolakan itu kaitannya karena mereka nggak nangkap tentang apa yang kita lakukan gitu. Jadi yang kita lakukan di isu AIDS itu sama sekali tidak terkait dengan masalah legalisasi ataupun dukung atau tidak mendukung LGBT gitu ya. Kita bekerja dalam isu kesehatan, kita bekerja peduli dengan orang sebagai manusia, dan itu yang kita lakukan gitu. Dan kalau ada intervensinya ke kelompok LSL ataupun ke kelompok waria atau WPS, itu karena kebutuhan dari sisi data-data epidemiologinya seperti itu gitu. Nah, karena saya pikir dalam salah satu diskusi ini dengan teman-teman teman tua itu, saya pikir kita harus punya, artinya dari sisi program AIDS itu harus punya jawaban yang jelas. Kalau saya pribadi, saya bekerja untuk isu AIDS, isu kesehatan kemanusiaan gitu. Masalah bahwa itu benar atau salah, saya tidak akan mempersoalkan itu bukan bidang saya gitu ya. Nah, kalau teman-teman merasa mau berdialog tentang itu silakan gitu ya. Jadi itu oke sekali. Nah, itu yang saya kira, jadi kalau misalnya dialog ini bisa kita lakukan, kita bisa punya teman-teman juga pede di lapangan mau menjelaskan apa posisinya tentang masalah LGBT. Dan mungkin teman-teman sebagian akan, saya memang mau mendukung karena saya sendiri adalah LGBT atau bukan gitu ya, tapi bahwa saya secara moral bahwa mendukung keberadaan ini, silahkan gitu, tidak apa-apa karena itu akan kembali ke nilai-nilai individu gitu. Nah, dalam konteks intervensi atau program, saya kira nilai kita adalah kita akan membantu untuk meng-contain epidemik, ya, menahan laju epidemi, dan kemudian tadi kita tetap menerapkan unsur nilai-nilai kemanusiaan, kesehatan masyarakat, dan lain-lain. Itu saya kira. Jadi bukalah dialog itu. Dan itu dialognya bukan cuma satu kali dan bukan cuma kita sendiri yang harusnya melakukan itu. Tapi dimulai dari mungkin kalau misalnya tadi Romi di mana? Di Bukit Tinggi atau Padang, coba ajakin teman-teman bagaimana kita deal dengan masyarakat untuk menjawab ini gitu ya. Kalau saya tadi kasih ya tentang versi Ferry gitu. Tapi nanti kan yang lain-lain. Dan jangan lupa kita punya teman-teman berbasis keagamaan juga seperti NU gitu ya. Nah, itu LKNU sudah pengalaman cukup panjang dari 2011, 2010 gitu ya. Dan kenapa mereka mau bekerja dalam isu ini gitu. Jadi itu yang mungkin hal yang sederhana tapi tidak sampai ke semua pelaksana. Kemudian tentang bagaimana tentang ada kawan yang tadinya sangat mendukung LGBT gitu ya dalam program tapi kemudian menjadi anti. Saya kira itu ya kisah yang agak biasa sebenarnya ya. Orang aja bisa berganti partai gitu ya. Jadi pilihan-pilihannya saja itu. Tapi kalau misalnya kalau saya membayangkan saya punya teman seperti itu ya saya samperin gitu ya. Nah, jangan kencang-kencang banget gitu ya, bikin repot kerjaan kita gitu ya. Jadi dan saya doain gitu ya biar kamu selalu happy. Dan kemudian yang ketiga tentang rehab. 80% ya. Nah, ini tentang program rehab itu. Jadi kebetulan saya kemarin tahun lalu itu kita PPH bekerjasama dengan Dirjen Pas dan kita melakukan penelitian, ada dua itu. Satu adalah kajian tentang kebijakan rehab di lapas, tentang kebijakannya itu sendiri. Yang kedua adalah tentang operational research tentang bagaimana penerapan kebijakan itu di dalam proses rehab di narkotika di lapas. Dan laporan akhirnya masih dalam proses, mudah-mudahan dalam waktu dekat. Tapi begini, saya ingin memberikan beberapa poin yang mungkin dipelajari dari sana. Satu, kalau kita lihat yang dilakukan di lapas itu secara kebijakan mereka mengacu pada keputusan Menteri Kumham tentang panduan pelaksanaan rehab narkotika, dan isinya sendiri itu mirip ya dengan rehab yang Kemsos ataupun dari mana BNN gitu dan Kemkes gitu. Jadi tidak terlalu jauh beda gitu tentang bahwa mereka
mereka menyebutnya menggunakan pendekatan TC begitu ya. Jadi ada masa awal dan mulai dari masa Dima Penaling itu sudah ada assessment yang dilakukan gitu. Kemudian sampai ke pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaan mereka juga menjelaskan tentang ada hambatan-hambatan gitu ya. Misalnya tentang keterbatasan dari tenaga sumber daya manusianya sendiri begitu. Yang pernah dilatih untuk melakukan rehabilitasi itu juga terbatas gitu. Jadi ini yang kita coba dalam proses studi itu mencoba melihat apakah itu memang langkah yang terbaik atau ada alternatif lain untuk memperkuatnya. Jadi tadi yang disebutkan oleh Romi tentang masalah bahwa dalam kenyataannya kemudian itu menjadi apakah ada yang mencoba justru pengen rehab atau justru pengen menghindar gitu ya. Nah itu mungkin akan kasus per kasus. Tapi pada kenyataannya memang benar tadi disinggung-singgung oleh Romi gitu ya tentang ini berkaitan dengan statusnya sebagai kemudian mendapatkan remisi ataupun ada fasilitas tertentu dalam itu. Saya kemarin di dalam ini kita nggak begitu keluar itu. Jadi prosedurnya itu mereka punya karena kita melakukan penelitian di Lapas Magelang dan kemudian di Lapas Paledang Bogor. Jadi mereka punya prosedur. Nah, mungkin 1, 2 atau beberapa kasus mungkin ada tadi ya yang disebutkan oleh Romi. Yang seharusnya dia tidak perlu menjadi prioritas, tapi kemudian dia mendapat prioritas bisa ikutan gitu ya. Dan karena tadi pertimbangan bahwa saya belum melihat itu bahwa kesertaan di dalam rehab narkotika di lapas membuat dia mendapatkan fasilitas itu. Secara aturan saya nggak melihat itu. Karena apa? Karena posisinya bahwa rehabilitasi narkotika itu sebagai alat untuk menjawab kebutuhan gitu ya terkait dengan masalah adiksi yang juga ada di lingkungan lapas. Nah, tapi kalau kemudian ada yang membuat itu menjadi komoditas tertentu, nanti kita lihat lebih jauh. Gitu ya, Sen ya, yaitu yang untuk Romi. Kemudian, saya minta sedekuk dulu. Boleh. Ya, silakan teman-teman diseruput kopinya. Diseruput kopinya. Silakan, Jadi Mas. yang kedua, pertanyaan dari Omar tentang ini nih, tadi kompleksitasnya dengan masyarakat, gitu ya. Terus kita mau melakukan pendekatan yang mana, begitu. Nah, saya ini pertanyaannya gampang sukar-sukar gitu ya. Jadi kalau mau yang mana, saya kira satu sesuaikanlah dengan apa yang kita pahami, karena di Indonesia itu begitu banyak itunya PR-nya ya. Jadi ada masalah tadi antara tentang intervensinya sendiri, outreach kita itu sekarang itu agak nyun sewu ya. Jadi memang turun kualitas kita di outreach gitu. Dan kemudian bagaimana tadi link antara satu layanan atau satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Selama ini kita di isu AIDS hanya dengan AIDS saja gitu. Kita jarang ngobrol dengan sebenarnya sebagian lembaga sudah gitu ya. Bekerja sama dengan isu perempuan atau yang dengan tadi dengan Kemsos gitu ya ada. Tapi secara umum masih kurang gitu. Sehingga harusnya justru yang bagus-bagus yang sudah dilakukan di tempat lain yang berhasil itulah kita gunakan sebagai referensi untuk kita coba duplikasi atau modifikasi di tempat kita gitu atau di tempat-tempat yang lain lagi. Nah, sehingga dengan itu kembali ke pertanyaan Omar, yang mana yang harus menjadi prioritas? Kalau secara umum itu saya kira kalau memang misalnya pemerintah tidak mengambil peran untuk pendidikan ke masyarakat, maka kita harus turun juga ke masyarakat. Artinya yang selama ini program AIDS itu atau harm reduction yang basisnya AIDS itu hanya di mana menjangkau ke kelompok-kelompok sasaran program saja. Nah, dan itu harusnya kita juga melakukan pendidikan ke masyarakat. WPA kita bantu gitu ya. WPA ada di tingkat provinsi, tapi kan bayangkan itu kalau cuma hanya ceramah sebulan sekali aja jarang dilakukan. Ya bagaimana kita mau mendukung yang besar gitu. Nah ini mungkin ke depan gitu ya Maria, tergantung dari masyarakat sipil sendiri. Kalau saya hitung-hitung itu kita punya ada puluhan lembaga begitu ya di seluruh Indonesia. Jadi dan kalau dilihat dari pasukannya mungkin ada 3.000-an orang gitu ya yang bisa dikerahkan. Mereka adalah para staf-staf
project gitu ya. Dan kalau kita rencanakan, kita latih sedikit lagi, maka mereka bisa menjadi pendidik masyarakat. Dan kita bisa kembangkan juga program pendidikan ke masyarakat yang lebih cepat. Karena memang itu memang masih sangat rendah, sangat pengetahuan komprehensif aja masih rendah gitu ya. Mungkin nilainya masih di bawah 50% gitu. Apalagi yang lain-lain gitu. Jadi, nah ini yang menjadi tantangan buat kita. Harusnya kita mulai itu. Kalau tidak mau ke masyarakat umumnya, berarti kita harus outreach. Kita harus jangkau itu para bapak-bapak DPR atau ibu-ibu DPR, para tokoh agama, tokoh masyarakat. Ayo kita jangkau mereka supaya mereka mengerti tentang apa yang kita lakukan sepenuhnya dan mereka bisa mendukung gitu ya. Jadi buat yang tua-tua terutama, jadi outreach-nya jangan hanya ke kelompok populasi saja kunci, tapi juga outreach kita ke lembaga. Selama ini kita sudah jarang sekali menjangkau atau ngobrol, ngopi dengan teman-teman di aparat penegak hukum di kepolisian misalnya. Ayo kita samperin itu. Jadi samperin dengan kondisi waras gitu ya. Dan itu jadi Maria, saya kira pendidikan menjadi sangat penting. Yang kedua adalah menghubungkan layanan kita supaya jangan hanya AIDS saja, tapi AIDS harus bisa merujuk ke layanan kesehatan perempuan, ke perlindungan anak, ke pendidikan, ke akses ekonomi dan lain-lain. Kemudian yang terakhir dari Mas Wanto atau yang ketiga ini tentang PMK 21/2013. Jadi saya rasa sekarang ini sedang dalam proses diperbaharui gitu ya. Dan kebetulan tadi itu saya dapat naskahnya di Panli di grup Panli. Oh, ada naskah yang jadi draft untuk perbaikannya ini. Nah, yang menjadi penting saya kira Mas Wanto, mungkin dalam proses itu tidak semua kita terlibat gitu ya. Tapi saya kira ini menggelitik buat saya bahwa dan mengingatkan kembali, mungkin itulah salah satu peran yang kita agak makin berkurang gitu dalam beberapa waktu terakhir ini. Memberikan masukan secara langsung ke mereka yang mempunyai otoritas, mereka yang mempunyai wewenang, mempunyai kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan. Memberikan masukannya bukan secara verbal, tapi secara tertulis. Nah, itu yang saya pelajari 12-15 tahun terakhir ini. Banyak kita itu waktu di evaluasi atau sesi monitoring, kita bicara itu banyak sekali masukan-masukan. Tapi setelah itu nggak ada apa-apa gitu ya. Di rapat koordinasi kita bicarakan, tapi setelah itu tidak ada follow up-nya. Nah, untuk itu satu, kita biasakan untuk memberikan masukan secara tertulis. Kalau sudah dilakukan bagus, kalau bisa nanti ditambahkan lagi, CC-kan ke Kompas, ke UTHR, ke sosial media yang lain gitu ya, supaya orang tahu bahwa kita sudah Among Karsa dan lain-lain, supaya orang tahu bahwa kita memberikan masukan ini gitu. Dan yang kedua, masukan itu tentunya harus melalui proses diskusi gitu ya. Apalagi kalau sifatnya seperti ini. Maka kita bisa membicarakan tentang kasus di Kepulauan Riau seperti apa gitu, atau di Sragen seperti apa. Misalnya Mas Wanto membantu teman-teman di berbagai tempat itu. Jadi mereka lah kita mencoba mengajak mereka untuk mengikuti program yang sudah ada, yang sedang berjalan, dan berikan masukan-masukan gitu. Yang ini nggak jalan karena begini, ini nggak jalan sehingga kami usulkan begini. Nah, kalau kita mengusulkan, kirimkan atau minta ketemuan untuk menjelaskan lebih jelas, saya kira itu mungkin beberapa hal yang bisa kita lakukan, Mas Wanto. Termasuk ini kan kita kan sudah punya mekanisme ya, ada PR yang sangat akrab dengan level nasional begitu. Ada TWG, Technical Working Group. Maka ini salah satu channel yang bisa kita berikan masukan gitu. Mungkin ke TWG atau ke mana tadi jaringan-jaringan populasi yang banyak ini, ada GBL INA, ada IAC atau yang Spiritia, kita suarakan itu, sampaikan gitu bahwa nanti dilanjuti atau tidak, kita doakan sama-sama.
Amin. Nah, jadi, Oke teman-teman, kita masih ada waktu kurang lebih menit. Saya minta satu orang lagi penanya sebelum kita wrap. Masih ada kan teman-teman? Oke, kalau atau nggak ada, saya yang bertanya Sen, ke teman-teman. boleh Mas Ferry satu ya. Oke, Boleh satu ya. silakan Mas. Boleh, Saya boleh, minta boleh. komentar mungkin dari satu atau dua kawan gitu ya. Kalau melihat situasi sebagai tadi masalah sosial yang saya paparkan tadi, kira-kira agak mirip apa enggak dengan yang teman-teman alami? Nah, satu itu, oh ya agak mirip, tapi yang ininya beda gitu ya, boleh gitu ya. Dan yang kedua pertanyaannya adalah, menurut teman-teman sendiri, Anda sendiri atau yang diperhatikan dari teman-teman di lingkungannya itu, apa sih yang belum ada, yang belum dilakukan oleh dalam program AIDS ataupun respon pemerintah gitu, yang Anda rasa kalau itu dilakukan akan sangat membantu gitu ya menyelesaikan masalah sosial dan lain-lain tadi. Silakan. Oke, ada yang mau bantu Mas Ferry untuk menjawab? Halo. Satu komentarnya ya tentang presentasi tadi. Minta feedback. Nah, feedback Oke, lah, oke. feedback. Ada teman-teman? Sudah dicek. Mas Bagus mau beri feedback, Mas Bagus? Oh. Iya. Halo, tadi ada Mas Bagus. Kalau nggak, Oh iya, Mas Bagus, silakan. silakan. Oke, silakan Mas Bagus. Dokter Bagus. Suaranya nggak ada, Pak. Belum masuk apa? Udah ada nih. Halo, Mas Bagus. Ya, Mas Bagus. Oh, nggak ada kali Mas Bagusnya nggak ada, Mas. Oke, ada lagi. Ada, tapi suaranya nggak masuk ke sini. Oh, dia nggak ini. Kurang canggih kali itu. Oke, itu ada ini dijawab di chatbox, Mas. Dari Yeri Pergata itu bilang mirip ya. Mirip maksudnya mungkin hampir relevan dengan apa yang ada di lapangan, dan yang terutama terkait dengan privacy gitu ya, privacy ketika validasi data yang ODA LFU. Mungkin ini asumsinya adalah bagaimana teman-teman ini bisa lebih confidence. Nah, ini ada Afri, bagus ini masukannya. Silakan Afri, ini kan Pri. Apri. Unmute. Ya, halo. Ya, Pri, silakan. Ya, kayaknya kalau dari saya itu masukan aja ya, karena hubungannya dengan sosial. Kalau di sini judulnya dengan sosial, di mana sebenarnya mana sih? Halo, kedengaran nggak? Kedengaran, Apri, silakan. Oke. Jadi kalau kita bicara sosial, artinya segala sesuatu itu harus mengikuti dengan keadaan yang ada pada saat ini. Dengan keadaan yang kondisi saat ini, saya rasa yang sudah hampir 1 tahun di masa pandemik, saya rasa ada pembelajaran tersendiri yang sudah bisa diambil dari teman-teman penggiat di HIV/AIDS maupun di komunitas-komunitas lainnya berkaitan dengan kondisi sosial saat ini. Apakah yang paling berubah dari capaian, dari hasil atau dari intervensi yang dilakukan? Saya rasa untuk kedepannya yang perlu dilakukan ialah bagaimana inovasi-inovasinya sih yang harus dikembangkan gitu. Oke. Tapi secara paparan Mas Ferry cukup relevan nggak, Pri, dengan apa yang? Iya. Tadi saya nyimak kok dari awal ya. Oke ya teman-teman. Jadi
Ini tadi ada dari Panca, masih kurang serius katanya Mas. Masih kurang serius pemerintah untuk penanggulangan itu kita sudah tahu ya, seperti Mas Kamil sebut sosialisasi hanya dilakukan kadang setahun sekali. Oke teman-teman, kita cukupkan aja, tapi saya ada beberapa catatan penting di sini. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih ke Mas Ferry. Makasih Pak. Ayo sama-sama. Jadi sebagai ini baseline-nya kita sebagai kelompok komunitas di akar sendiri itu bagaimana komunitas ketika melihat masalah-masalah sosial itu yang sekarang belum terjadi itu adalah bagaimana komunitas menempatkan posisi. Jadi standing position kita itu kurang belum jelas gitu mau sebagai apa, mau jadi watchdog atau jadi apa. Jadi bagaimana memberikan masukan dan desain lain. Terus yang kedua itu adalah perlu ada keberanian ya, maksudnya perlu ada keberanian ini yang jelas ya. Memang kita ketika melakukan ada perubahan di social norms itu ada yang perlu kita lihat ada keberanian. Juga ada bagaimana kita membuka dialog. Insya Allah akar akan menginisiasi ini sebagai akar dan tempatnya Mas Ferry UTHR ya, Universitas Harm Reduction, kita akan membuka dialog ini. Jadi kita bisa bicara bebas, bicara enak lah. Terus tetap kita landasannya kembali lagi ke hitohnya kita, bagaimana kita memprioritaskan pakai nilai-nilai kemanusiaan, itu yang paling penting. Karena ya sekarang dengan uang yang begitu besar kadang-kadang terkikis juga namanya nilai-nilai kemanusiaan. Terus ada quote-nya ya, mencintai apa yang kita kerjakan dan mengerjakan apa yang kita cintai. Jadi itu menjadi penting. Dan memperluas jejaring ini yang menjadi catatan kita bahwa memperluas jejaring itu kita sudah mulai untuk mengembangkan sayap untuk tidak lagi bicara-bicara hanya AIDS, drugs dan lain-lain. Tapi kita pengen lagi melihat bahwa isu nafsa itu tidak hanya berdiri sendiri, nafsa HIV sendiri sebagai bagian dari permasalahan sosial. Kita harus mulai membuka diri kita kepada yang lainnya. Itu aja teman-teman, terima kasih. Terima kasih, mohon maaf apabila selama ini kita kopinya kurang panas dan lain-lain, itu mohon maaf. Tapi yang jelas kita minta teman-teman untuk buka ininya, buka kameranya, kita akan foto. Nanti kalau segala materi dan lain-lain itu akan kita masukkan ke Facebooknya Akar, dan kita akan upload di YouTube. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil foto dulu ya. Ya. Silakan. Waalaikumsalam. Waduh, Apri ganteng banget. Kan kita disuruh pose, Mas. Pose satu. Nah. Dua. Soimah. Soimah mana tuh? Soimah, ada Soimah. Ada Soimah. Gak syuting Soimah. Oke, sudah Dona. Foto dong. Oke. Nah, Mas Dona sudah di fotonya, Don? udah nih, udah gue fotoin nih. Yang Udah. kedua, teman dua. Tuh, waga, tik. Nah. Ini, Don udah di foto kita, Don? Belum ngerasa, Mas. Oke. Yang admin sudah moto ya, Susen nggak kerasa deh. Kalau rasa digoyangin aja malu biar kerasa. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Ini insya Allah sebagai pemberitahuan kita akan membuka sesi ini insya Allah dalam sebulan sekali. Tapi yang menindaklanjuti beberapa teman-teman, kita tidak ada sertifikat karena ini grupnya komunitas. Jadi ya mudah-mudahan kita akan lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks, Dosen.